niat hati kepengen ke Amerika, ujung-ujungnya malah ke Uni Emirat. Siapa saja yang menjawab salam saya doakan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang dirahmati Allah, sahabat dai yang dicintai Rasulullah. Awal dari segala awal, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin umat yang mampu memberi syafaat ketika nanti di akhirat. Sebelumnya perkenankan Ananda untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Hasan Hariri dari PDF Ulya Al-Fitrah Surabaya. Saya seorang santri yang insya Allah suatu hari nanti menjadi seorang dai yang masyhur di dunia. Amin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Urgensi Pendidikan Agama Islam untuk membangun karakter generasi milenial dalam menghadapi perkembangan zaman. Sahabat dai yang tercinta, bicara tentang generasi milenial, anak muda zaman sekarang sangat asing dengan apa yang dinamakan pendidikan agama Islam dan juga moral. Cah lanang ilang lanange, cah wadon ilang wadone, akeh bocah golek bapake, wong tuwa ilang tuwane. Salatullah salamullah ala toha habibillah, salatullah salamullah ala yasin rasulillah. Cah lanang ilang lanange, cah wadon ilang wadone. Zaman sekarang adalah zaman di mana anak laki-laki bersikap seperti perempuan, begitupun sebaliknya. Bahkan tak sedikit anak perempuan berpakaian seperti laki-laki, begitupun sebaliknya. Baik itu hanya sekedar konten atau faktor kebiasaan yang mendominan. Dan bukan hanya itu, dampak dari hal tersebut juga adalah maraknya homo dan lesbian yang tak dapat dihindarkan. Betul napa betul? Akeh bocah golek bapake. Ini adalah dampak dari pergaulan bebas yang dimana anak muda zaman sekarang sering kebablas, hamil di luar akad yang tak sesuai dengan syariat, sedangkan bapaknya minggat tak mau tanggung jawab. Betul napa betul? Wong tua ilang tuane. Ini zaman sekarang banyak anak kelewat batas, memperlakukan orang tua dengan tak pantas, membangkang, melawan, bahkan ada yang tega memandikan orang tuanya dengan lumpur sampai kedinginan cuma hanya karena beberapa lembar cuan. Di Islam berperilaku dan berpakaian seperti lawan jenis itu dilarang. Homo, zina dan lesbian itu dilarang, apalagi kelewat batas dengan orang tua itu malah memancing murka Tuhan. Padahal di Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan. Contohnya di surat Al-Isra ayat 23 yang membahas tentang berbuat baik kepada orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu agar jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seseorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itulah sedikit gambaran tentang anak muda zaman sekarang. Belum lagi budaya-budaya mereka yang bikin geleng-geleng kepala keheranan. Mereka lebih malu enggak pacaran daripada tidak menunaikan kewajiban yang telah disyariatkan. Bahkan ada yang bilang enggak diingetin ayang, enggak sembayang. Mereka lebih patuh ke handphonenya daripada ke orang tuanya. Ketika handphonenya minta dicas, langsung dicas. Ketika orang tuanya minta dibelikan sesuatu di warung depan, alasannya nggak karu-karuan. Ada yang itu, ada yang ini, ada yang begunu, ada yang begini. Bahkan yang lebih parah, mereka mengesampingkan Tuhan, ngakunya Islam tapi sholatnya nggak karuan. Malamnya mabuk-mabukan, besoknya main perempuan. Bahkan ada yang bilang dosa dikit nggak ngaruh kan? Itu semua adalah kebudayaan yang harus dihapuskan. Bayangkan jika generasi milenial menerapkan pendidikan agama Islam dalam kehidupan, mungkin semua yang telah saya sebutkan hanya akan menjadi omong kosong dari sebuah pembicaraan. Sahabat dai yang tercinta, sebagai generasi milenial, saya merasa miris dengan keadaan. Tapi mau bagaimana lagi, namanya juga akhir zaman. Yang kita bisa lakukan hanyalah memperkuat iman agar tak ikut-ikutan. Kita tak bisa menyalahkan perkembangan zaman ataupun keadaan, mengingat anak muda zaman sekarang menjadikan tuntunan sebagai tontonan, sedangkan tontonan dijadikan tuntunan. Oleh karena itu, jika generasi milenial menerapkan pendidikan agama Islam dalam kehidupan, mereka akan memiliki akhlak yang baik, mereka akan memiliki dasar pemikiran yang kokoh, dan juga dengan dasar-dasar pendidikan agama Islam, mereka akan mampu dalam berpikir kritis dan mampu menyelesaikan berbagai masalah kehidupan secara bijaksana sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan terwujudnya suatu karakter pada generasi milenial akan berdampak positif baik untuk dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Intinya, generasi milenial adalah generasi yang benar-benar membutuhkan pendidikan agama Islam sebagai pedoman, mengingat agama Islam sangat menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi mungkar dan apa yang dinamakan moral. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.